Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan video dengan tema komunikasi pada individu dengan hambatan majemuk. Selamat menyaksikan. Pengertian komunikasi. Apakah kalian tahu apa itu komunikasi? Apa ya komunikasi itu? Tidak tahu. Interaksi dengan orang lain mungkin? Komunikasi adalah kemampuan yang harus kalian semua miliki. Kenapa? Karena komunikasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi atau gagasan. Ada pula proses-proses komunikasi. Proses komunikasi terjadi apabila ada interaksi antar sesama manusia. Dan untuk penyampaian pesan atau informasi untuk mewujudkan motif dari komunikasi. Tahapan dari proses komunikasi ada 7. Yang pertama ada interpretasi. Yang kedua ada penyandian. Yang ketiga ada pengiriman. Yang keempat ada perjalanan. Yang kelima ada penerimaan. Yang keenam ada penyandian balik. Yang ketujuh ada interpretasi. Terus ada pula proses komunikasi dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama, perspektif psikologis. Yang kedua, perspektif mekanis. Bentuk-bentuk komunikasi dan fungsi komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi yaitu 1. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang. Kedua, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain. Ketiga, komunikasi kelompok yaitu menitik beratkan pembahasan pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok kecil. Keempat, komunikasi organisasi yaitu pengiriman atau penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok informal atau formal dari satu organisasi. Yang kelima, komunikasi massa yaitu proses penciptaan makna yang sama di antara media massa dan komunikannya. Kemudian adapun fungsi dari komunikasi itu 1. Fungsi komunikasi sosial adalah cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Kedua, fungsi komunikasi ekspresif yaitu cara kita menunjukkan perasaan-perasaan kita melalui pesan nonverbal. Ketiga, fungsi komunikasi upacara yaitu biasanya dilakukan secara kolektif atau kelompok. Dan yang terakhir, keempat, fungsi komunikasi instrumental yaitu di mana komunikasi dapat membujuk atau mempengaruhi seseorang. Komunikasi pada individu dengan hambatan majemuk.
Komunikasi merupakan masalah mendasar sekaligus kebutuhan mutlak untuk anak dengan hambatan majemuk. Karena tanpa komunikasi, mereka akan terisolasi dari lingkungannya. Setiap orang memiliki tujuan serta cara yang berbeda dalam berkomunikasi. Nah, kali ini kami akan membahas komunikasi pada individu dengan hambatan majemuk, yaitu anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa dan juga anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Komunikasi dengan hambatan kedua itu ada terbagi atas dua. Yang pertama yaitu ekspresif dan juga persepsif. Komunikasi ekspresif adalah sesuatu yang meliputi kegiatan penyampaian pesan kepada orang lain yang mana membuat orang lain itu berbuat sesuatu atau menghentikan sesuatu. Sedangkan komunikasi perseptif adalah penyampaian pesan dari orang lain yang mana orang itu harus bisa memahami dan menerima. Praktek komunikasi pada individu dengan hambatan majemuk, khususnya tunanetra dan tunadaksa. Saya sebagai anak dengan hambatan majemuk, tunanetra, dan tunadaksa. Karena individu memiliki hambatan pada penglihatan, kita bisa memulai kontak dengan cara menyentuhkan punggung tangan kita dengan punggung tangannya. Mau ke kelas? Kelas mau saya bantu? Boleh. Kelasnya di mana? Di kelas 2. Sini saya lihatkan ya tempatnya. Ini Kak. Kita sudah sampai dari kelasnya. Ini Kak ada kursi. Silakan duduk. Ya, sudah ya Kak, jangan lupa. Dari praktek tadi terlihat bahwa komunikasi ekspresif terjadi saat individu dengan hambatan majemuk mau diberikan bantuan. Selain itu, komunikasi reseptifnya terjadi saat dia mau memahami dan mau mengikuti arahan yang diberikan. Pengembangan komunikasi pada individu dengan hambatan majemuk. Syarat utama yang diperlukan oleh seseorang untuk berkomunikasi dengan individu dengan hambatan majemuk adalah dengan melihat sosok individu tersebut dari hal yang positif. Hal ini untuk memotivasi kita untuk dapat mengembangkan komunikasi dengan individu. Untuk membangun perspektif positif pada individu sendiri bisa dilihat dari kemampuan yang masih dimilikinya, misalkan kemampuan sensorisnya. Selain itu, kesukaan individu juga dapat dikembangkan menjadi tema-tema pembicaraan dengan individu. Ketika keyakinan dari individu sudah kita dapatkan, kita harus bisa membangun kepercayaan, yang mana dengan individu merasa nyaman untuk berinteraksi dan komunikasi untuk kepada kita. Cara mengembangkan kepercayaan individu bisa dengan memperkenalkan diri kita. Setelah individu merasa nyaman, kita bisa mengatur posisi yang nyaman bagi individu dan kita. Untuk dapat membuat komunikasi yang menarik bagi individu dan kita, tentunya kita harus menyiapkan tema pembicaraan. Tema yang dapat kita kembangkan bisa dimulai dari individu itu sendiri. Bentuk interaksi, komunikasi reseptif dan ekspresif yang dijabarkan dalam berbagai langkah-langkah konkret dan operasional dapat memberikan panduan kepada orang tua, guru pengasuh, atau siapapun yang terlibat dalam upaya mengembangkan komunikasi. Contoh pengembangan komunikasi pada individu dengan hambatan majemuk. Assalamualaikum. Misi Kak, boleh saya duduk di sini? Boleh, silakan. Nama saya Fitria Nazmi dari Program Studi Pendidikan Khusus. Kakak, nama kakak siapa? Nama saya Yeni. Oh Yeni, Kak Yeni. Kakak lagi nunggu siapa? Di Bukan. Oh, lagi nunggu juga.
Dan sama kak, saya juga nunggu kakak saya jemput. Di mana rumahnya? Saya di Sungai Andai. Kakak? Di Cara mengembangkan komunikasi dengan hambatan majemuk, tunanetra, dan tunadaksa. Yang satu, menyapa dengan sapaan khusus, contoh melakukan kontak di punggung tangan. Dua, melakukan aktivitas terpola. Tiga, melibatkan anak dalam kegiatan apapun. Empat, memberikan kesempatan untuk memilih. Lima, mengoptimalkan fungsi indera lain, contoh seperti anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan, maka anak harus mengoptimalkan indera pendengaran. Demikian presentasi kami berupa video dari kelompok 5 tentang komunikasi pada individu dengan hambatan majemuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Norman dan kawan-kawan tentang komunikasi. Selamat menyaksikan. Created using Powtoon.